Bertahun-tahun lamanya aku hidup berdampingan bersama coretan-coretan ini. Di sini, di badanku tinggal banyak bekas luka. Ada yang letaknya ngumpet dari balik pakaian, ada pula yang nangkring di area terbuka. Dan dari setiap guratannya, ada cerita. Bekas jahitan di dahi kananku nyimpan memori tentang si badung kecil yang gemar sekali memburu layangan. Pada satu kesempatan, sambil ngeliatin mangsanya yang gak berdaya nyangkut di dahan-dahan, dipanjatlah pohon punya tetangga yang menurutnya pada saat itu nampak terlihat alot dan kokoh. Tapi betapa histerisnya si ibu waktu ngeliat anak bungsunya pulang bukannya bawa layangan. Malah pentas darah yang lagi konser di wajah. Sambil nangis-nangis kecil, digandengnya si budak usil naik ke atas beca. Seketika mereka pergi ke puskesmas yang jaraknya nggak jauh dari kompleks sebelah. Ada kali sampai maghrib. Habis itu mereka mampir ke pasar malam buat beli sekotak martabak kesukaan anaknya. Si ibu pun lupa kalau tadi siang anaknya celaka. Yang diingat waktu itu cuman rasa gurihnya telur ayam yang nempel di bibirnya. Juga ada bekas knalpot di betis kaki yang aku dapetin waktu diam-diam nyulik motor bebeknya paman. Sengaja bawa kabur buat iring-iringan bareng sama teman-teman, ugal-ugalan ke balai kota, mejeng di persimpangan, terus habis itu mampir jajan semangkok Indomie di pinggir jalan. Sembari nikmatin sepoinya angin sore yang laju hilirnya pelan-pelan. Sejuk banget. Tapi naas. Pas nyampe rumah, karena takut ketahuan jadinya aku buru-buru matiin mesin motor. Terus ngangkat kaki kanan buat ketemu kaki yang kiri dan di situ aku lupa buat nurunin standar. Alhasil motornya jatuh ke pelukan dan bagian bawah dengkul yang panas. Nahan sakit, nahan rintihan, supaya nggak kedengeran sama siapa-siapa. Dan dalam seminggu, cuma ada aku sama pintu garasi aja yang tahu soal petaka itu. Lain lagi sama 3 bekas sayatan di jari-jari pergelangan. Yang tiap kali aku perhatiin, aku cuma bisa tersipu malu. Soalnya keinget kenangan tentang dia yang pernah rebahan di ubun-ubun. Dia yang pernah ngewarnain masa-masa remaja, yang waktu aku bersamanya, aku rela coba banyak hal baru. Dari mulai nemenin dia ke toko buku sampai ke bercumbu. Dia yang dulu ku anggap dunia. Sayangnya, setelah sekian lama ngelewatin waktu bareng-bareng, dia lebih milih orang lain yang perawakannya jauh lebih gagah, lebih tinggi, lebih putih dariku. Gak lama, dia minta untuk gak dulu ketemu. Pas tahu soal itu, langit rasanya kayak runtuh. Nangis-nangis, mohon-mohon, ngebujuk sampai ngancem pun ternyata gak bisa luluhin hatinya. Aku kesel, aku mendidih, aku hilang akal gak karuan sampai dibantinglah telepon genggam ke meja kaca sampai pecah. Dan aku gak sadar kalau ternyata tangan aku juga ikutan terjun ke situ. Namun, beruntung sekali aku. Takdir ngasih kabar gembira kalau penghuni bumi itu rupanya gak cuma satu. Masih ada kakak kelas yang pakai ikat rambut Tosca waktu zamannya kuliah di kampus abu-abu. Ada mbak-mbak rambut pendek, anak dari yang punya warung yang kiosnya sering aku samperin. Sampai ke Nona Sipit, operator warnet yang tempatnya lumayan rajin aku kunjungin. Dan dari semuanya, luka-luka ini, tanda-tanda di badan yang sering kalian sebut aib ini. Yang sering kalian sebut jelek, buruk. Buat aku pribadi, ini adalah harta karun. Gak masalah seberapa besar, kecil, panjang, pendeknya mereka. Mereka adalah diari berharga yang gak sengaja aku tulis di sekujur tubuh.
dengan masing-masingnya mereka yang punya peran sebagai memo hebatku, yang bercerita dari banyaknya rasa bersalah, dari yang benar dan tidak, agar aku terus mengingat semua hantaman manis, asam, dan pahitnya hidup. Di sepanjang perjalananku yang singkat ini, aku bersyukur karena udah bisa ngelewatin banyak episode sulit. Bersama senang dan sedihnya, aku akan terus mencintai kerusakan ini. Kadang aku bingung sama orang-orang yang mulus perawakannya, sama mereka-mereka yang bersih tanpa noda di kulitnya. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, mereka semua punya cerita apa?